ya masih muda ini kan, jujur ya, kita butuh pengakuan. Ya betul. Nah, sederhananya dari kata apresiasi sebenarnya pengakuan. Pengakuan yang ketika kalian sampai di level pusat seperti itu, sudah sesuai ekspektasi tidak sih? Sudah sesuai harapan tidak sih? Kalau dari saya tidak. Tidak? Besar aja, ini direkam soalnya. Jangan malu-malu, Pak. Oke, ini selamat siang kawan-kawan. Kita ketemu lagi di podcast kedua sih. Setelah podcast yang kemarin dengan Umbu Awang, rencananya mau 1 minggu satu video bos. Tapi berhubung ya karena susah juga kita cari narasumber, waktu rame, akhirnya sudah. Sekarang kita bisa ajak 2 orang sih. Jadi kalau kemarin Umbu Awang tuh laki, sekarang kita ajak 2 cewek, masih gugup-gugup ini. Jadi kayak alasannya bisa kita ngajak ini, selain 2 cewek ini ada 2 orang di belakang kamera ini yang stay sambil jaga-jaga. Ada Sep, ada Amariwu juga, jadi yang lagi bantu nih proses. Kita juga ada lagi main di kantor Golkar yang masih stay untuk dukung terus ini proses. Dan sebelum kita mulai, kita kasih perkenalan dulu ya. Begitu. Ini atau bagaimana? Saya perkenalkan atau kan orang bilang saya perkenalkan, jadi silakan perkenalkan diri. Ya, oke teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Setiani. Saya sekarang kuliah di Unkeswina Sumba semester 7. Asli Sumba, mama saya orang Lewa, kalau bapak mungkin dari Jawa, jadi campuran. Ya mungkin itu saja. Salah ya. Jadi baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yublina Yapranga, biasa disapa dengan sapaan Lin. Saya berkuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi hukum semester 3. Saya orang Sumba asli. Oke, jadi itu 2, jadi ini Eka, ini Lin. Tapi minum sambil minum biar dia lebih santai ya. Oke, jadi kenapa bisa saya ajak ke sini untuk bisa podcast itu, karena mungkin ada beberapa teman-teman sudah tahu ya, tapi saya jamin hampir semua yang nonton ini belum tentu tahu kalau mereka berdua ini yang kemarin menjuarai lomba debat, Kompetisi debat mahasiswa Indonesia. wah, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Nah, Eka dan Lin ini yang yang akhirnya mewakili Unkeswina. Ya, Unkeswina. Mewakili Unkeswina, terus akhirnya main di NTT, level NTT, mereka juara, terus mereka ikut lomba di tingkat nasional. Begitu. Terlepas tidak juara, menurut saya ini potensi untuk Sumba Timur sih, kayak ketika mereka mengharumkan nama tidak cuma Unkeswina tapi Sumba Timur di level provinsi dan di level pusat. Nah, terus kita mau tanya-tanya apa sih? Sebaiknya kita seperti podcast yang sebelumnya, kita hanya mau ngobrol-ngobrol saja sih. Kita hanya mau ngobrol-ngobrol biasa, sharing pengalaman lah. Kenapa sih anak-anak muda ini bisa se-oke ini gitu sekarang? Ketika banyak anak-anak muda lebih minta maaf ya, tanda kutip prestasinya di TikTok dengan di story WA dan Facebook, 2 adik ini main di level yang berbeda gitu. Mungkin pertanyaan pertama sih untuk 2 orang ya, kok bisa akhirnya mau ikut lomba debat begitu? Terus prosesnya kayak gimana sih? Kan beda semester nih. Beda semester, ini semester 7, Lin semester 3 ya? Baru semester 3. Oh, ya. Mungkin proses awalnya kayak gimana sih sampai akhirnya mau ikut lomba debat ini? Saya duluan. Hah? Pelan-pelan. Ya. Jadi kalau untuk mau ikut lomba debat, sebenarnya kalau saya sendiri sudah beberapa kali ikut. Oh. Dari SMA sudah pernah. Tahun 2017 waktu itu saya kelas 2 SMA ada lomba debat bahasa Indonesia juga tingkat SMA tuh, kita sempat sampai ke Kupang juga waktu itu SMA. Terus yang kalau di 2019 ikut juga untuk pertama waktu ada di Unkeswina. Sampai kita kan itu masih LL Dikti wilayah 8. Ada Bali, NTB, NTT. Jadi kita di Unkeswina juga dikirim ke sana di Bali. Dan
di tahun ini diminta lagi untuk ikut, jadi siap. Oh, untuk mewakili Unkristion ini kali kedua? Kali kedua. Mantap. Jadi mungkin karena sudah sering gitu, jadi kayak merasa ya mungkin memang tempat saya di situ, jadi saya ikut saja. Terus kayaknya debat ini waktu itu mungkin memang dari SMA itu dipilih, terus kita diseleksi, terus prosesnya juga cukup menyenangkan, jadi terbawa. Jadi di kuliah waktu ada pertandingannya ya ikut lagi gitu, ikut dan bisa. Artinya sudah terbiasa. Iya, ya. Kalau Lin sendiri? Kalau dari saya, kalau pada tingkat SMA tidak ada pengalaman debat sama sekali. Terus pada tahun 2020 itu pertama masuk kuliah itu di Prodi Hukum ada kegiatan lomba debat ilmiah, Ya, kan ya? antar Lomba angkatan. debat ilmiah antar angkatan. Dan itu pertama kalinya ikut, dan kami angkatan 2020 ini belum mengerti apa tentang hukum yang akan diperdebatkan sebentar ini. Nah itu terus perangkatan, terus ternyata pas ikut itu kami yang angkatan 2020 itu dapat juara 3 lah, dan kayak yang juara 1 waktu itu. Ya lumayan juga dapat ini juara 3 itu, padahal kami belum paham bagaimana yang akan diperdebatkan mengenai isu-isu yang diperdebatkan, semua yang tentang hukum lah. Baru 2 bulan kuliah dia. Dan lomba ini, yang lomba di tingkat provinsi sampai pusat itu lomba hukum kah? Bukan, ini dia Untuk tidak dia secara umum sih. Secara semua topik Oh. semua dibahas. topik dalam segala bidang dibahas. Uh-uh. Dan kemudian kemarin dari Pak Yonatan tahun 5 tiba-tiba telepon lagi untuk ini tanpa tawaran untuk ini Yublina ikut ini mau ikut lomba debat ini, tidak, tetapi langsung didaftar namanya, langsung dikasih formulir. Saya kaget sekali. Kok bisa ya saya langsung dipilih, sedangkan saya tidak punya persiapan apa-apa dalam hal debat, juga saya masih sangat kurang sekali. Dan ternyata kata Kak Eka kemarin itu dilihat dari Ya, yang debat siapa yang pas juara dalam hukum adakan itu. Oh. Tapi pas yang di level yang di hukum sendiri, debatnya tentang hukum tentu. Ya. Iya, tentang hukum semua. Tentang hukum semua. Iya. Iya. Oke. Terus kok bisa beda semester akhirnya dikasih apa? Dijodohkan kayak gitu, gimana sih ceritanya? Jadikan partner. Nah, itu juga yang kami Tidak tidak itu tahu. Saya. karena memang kalau perlombaan ini dia minimal ada 2 angkatan berbeda. Jadi misalkan yang saya misalkan angkatan atas sudah selesai, ada penerusnya gitu. Jadi regenerasi. ya diupayakan supaya tidak dalam angkatan yang sama. Terus ini kan habis lolos di level juara di level kampus ya? Iya. Juara di level kampus, terus main di NTT. Ketika di NTT, ini apa sih mereka tanya ketika lomba nih? Ini kan kita juga penasaran gitu nih. Apakah tanya tentang mantannya Lin siapa atau tidak? Atau apa sih? Ya. Jadi mungkin apa sih pertanyaan-pertanyaan yang pas waktu lomba kayak misalnya level NTT? Kalau di tingkat kabupaten mungkin kita bisa prediksi ya, tapi kalau level sudah masuk provinsi pusat, Ya. kayak gitu. Kalau tingkat NTT kan ini masuk ke LLDT wilayah 15. Waktu itu kan perlombaannya daring. Jadi topiknya satu Indonesia sepertinya sama. Ada 2 atau 3? Iya, Ya, 3 topik yang dibawa untuk babak penyisihan di provinsi. Tentang pertama gender, kesetaraan gender, terus tentang kampus juga, kampus merdeka dan lain sebagainya. Terus yang satu tentang apa sih yang adik punya? Yang saya yang tentang feminisme. 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 Wow. Ya, jadi isu-isu itu yang diangkat. Tidak ada isu laki-laki kok. Tapi itu sebelum lomba itu sudah dijelaskan tentang istilahnya kayak topik-topiknya dia apa saja gitu. Hah? Tidak, dia langsung begitu mau perlombaan 15 menit diumumkan musinya baru kita langsung Langsung tanding. Jadi tanpa persiapan, maksudnya tidak ada dari jauh-jauh hari dikasih Untuk tahu ini dikasih tahu. topik-topiknya, tidak. Oh, jadi artinya tidak bisa diprediksi Ya. topiknya. Tidak bisa. Tergantung mungkin kita baca dari yang kita tahu kemarin-kemarin itu yang dimuat dijadikan topik, atau hal-hal yang kita tidak tahu juga dijadikan satu permasalahan di situ.
Ini kalau ke Eka ya, karena kan sudah pernah ikut lomba Ya, sebelumnya. ya, ya. Itu waktu ikut lomba sebelumnya yang di Bali itu memang mewakili NTT atau mewakili? Yang di Bali. Eh, Karena itu kan masih satu wilayah. Oh. Jadi kampus dari Universitas Sumba, dari Sumba sendiri Langsung kita kirim? langsung itu dikirim juara, diutus. itu sampai ke pusat? Itu kita juara 3, Oh tidak sampai ke pusat? tidak sampai pusat. Waktu itu hanya diutus juara 1 saja. Oh, karena, nah kalau Eka mungkin kedua ya, kayak gitu. Karena perasaannya Lin ketika akhirnya bisa terlepas daring ya, Ya. tapi mewakili kampus, mewakili kabupaten, sampai mewakili provinsi itu gimana sih kemarin? Kalau Eka kan punya pengalaman sebelum, kalau Lin yang baru ini, Pertama kemarin yang saat ini tingkat wilayah ini, ya saya jujur saja persiapannya itu sangat kurang sekali. Pokoknya itu, tidak bisa dibayangkan. Itu tidak saya saja yang bayang. Kalau begitu biar saya yang bayang. besoknya ini lomba sudah, hari ini saya dengan Kak Eka saling meet malah tanpa langsung. Oh iya, Google Meet kita Latihannya Google latihannya. Meet. Itu Karena pun kan hanya 1 hari. Tidak ketemu. Sementara level 4 kayaknya itu, level 4 di Sumba Timur. Iya. Jadi mau ke kampus juga sudah tidak bisa lagi. Kita latihannya ya jarak jauh. Mau ketemu juga adik masih kayak baru tahu, baru kenal gitu. Iya, baru kenal. Jadi mau Baru ajak-ajak. dekat. Sudah kenal tapi baru dekat. Masih berjarak. Belum ada pendekatan. Iya. Chemistry-nya belum dapat. Ala waktu lombanya itu kayak di NTT yang mana sih, dari kabupaten mana sih yang kuat? NTT. Waktu itu akhirnya apakah memang menyangka pasti akan juara 1 atau kayak gimana? Superdiksi memang. Tidak masuk bayangan. Tidak Saya waktu terbayangkan itu- sama sekali. Kalau saya waktu itu lagi KKN juga. Oh lagi kayak Diminta Iya. ikut lomba, siap sih. Saya kata ya. Ternyata lomba keluar skor paling tinggi dari beberapa universitas yang ikut. Kan ada Universitas Nusa Cendana, Widya Mandira, Unflor dengan Ruteng. STG. Kayaknya STG. sedikit. Jadi 5 universitas itu yang Itu lomba debatnya ketika di provinsi terlepas daring ya? Langsung fight 5 atau gimana sih prosesnya? Itu sistemnya, mosinya dikirim, dirilis, kemudian kita suruh memilih waktu itu ya, kita berada di posisi mana atau ya ya kita memilih untuk kita langsung menanggapi apa kita pro atau kontra isu tersebut. Nah kemudian yang berikut lagi itu mereka kirimkan videonya saja, video Iya. perdebatannya, begitu baru kami menanggapi. dalam waktu itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Dan untuk itu. aturannya ini cukup ketat. Ketat sekali. Ketat sekali. Ini apa yang telah dibahas pertama tidak boleh diulang. Oke. Kalau di pusat kemarin Wah gimana? itu yang sengit. Itu paling sengit. Silakan. Tidak, mungkin ceritanya dua-dua sama-sama sengit. Sengitnya kenapa dulu? Silakan. Luar biasa. Kenapa? Itu di pusat kemarin pertama dari segi struktur cara Sistem debat. sistem debatnya itu berbeda dari ini meskipun tingkat wilayah itu kami tidak Mengerikan itu. semengerikan ini universitas lain yang begitu wow dalam menyampaikan apa, tapi kok bisa ya kita sampai juara 1 kemarin. Nah giliran kemarin yang tingkat nasional kemarin berhadapan langsung itu sangat-sangat, pokoknya itu sulit sekali Kak. Pertanyaannya yang sulit atau mungkin secara psikologi memang, atau karena ini pusat atau kayak gimana? Pertama dari segi itu mosi yang dirilis itu, mosi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan keluar semua, Isu-isunya itu. Iya isunya. Apa sih? Waktu itu? termasuk Yang di luar pemikiran ya. tentang cinta tanpa kepasrahan. Apa? Ada Cinta tanpa kepastian? Bukan. salah Ini- satu aliran Stoa. Ah, Jadi ada dalam olahraga itu bagaimana ya toh? olahraga tanpa Jadi tidak usah berserah diri, tidak usah pasrah begitu. Kalau olahraga ya untuk olahraga untuk menang lah, jangan olahraga untuk serahkan ini biar kita kalah menang ya. Yang penting sudah bertanding itu gitu. kalau olahraga. Kalau cinta lah kemarin Yang cinta pengulangan, lebih baik cinta Ah. pengulangan daripada gairah. Gairah. Waduh. Itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan keluar semua. tentang game juga. Game. Game Ya, ada online. proliferasinya bagaimana.
kan istilah-istilah yang mereka pakai juga bahasa Indonesia yang baku Baku. untuk musinya. Jadi kita kan harus cari dia punya Referensi. pengertian, definisi sebagainya, dan tidak boleh pakai handphone gitu. Maksudnya Google. ya Mereka jangan deteksi. ada Google analisisnya memang kalau Oh. saat pencarian. Mereka deteksi semua juga pakai Google. Mereka tahu. Pakai HP teman kan? Tidak juga. Oke, fine. Oke. Pas waktu di pusat kemarin itu akhirnya dapat urutan berapa sih? Jelaskan. Di pusat Awal 6 ronde itu. Oh, berapa ronde sih? 6 6 untuk penyisihan tok 6 ronde. Oh, tapi ada penyisihannya. Di pusat itu ada 6 kali tanding. Jadi setiap 6 atau 5? 6. Setiap universitas dia tuh wajib bertanding melawan 5 universitas lain. Jadi meskipun di ronde 1 dia kalah, di ronde 2 ada tanding lagi. Kalau kalah lagi tanding lagi gitu. Untuk dicari skornya. Oh. Tapi lolos penyisihan. Nah, di penyisihan itu yang kita tidak lolos lagi karena hanya memilih 10 atau 8. Sekitar 16 tim. 16 tim. 16 atau 32 tim dari 112 tim yang bertanding. Oke, fix. Tadi kita semua ngomong proses gitu. Karena bagaimana akhirnya mereka dua ditemukan oleh kampus. Tentunya ini menarik gitu. Mereka semester beda, digodok mungkin di level kampus, terus bertanding dan masuk sampai juara di wilayah NTT, terus main sampai ke pusat, terlepas hanya sampai babak penyisihan. Tapi bagi saya tentunya kita lihat bahwa ini potensi yang baik untuk anak-anak muda gitu. Dan mereka termasuk berprestasi. Nah, biasanya ketika orang-orang ini berprestasi itu mendapat apresiasi. Ini mewakili Sumba Timur, mewakili kampus, mewakili NTT. Tapi minta maaf, saya tidak lihat berita online-nya ini ketika mereka juara ini. Jadi, tidak ada juga yang istilahnya hashtag atau tiba-tiba beritanya naik dan jadi trending untuk entah di grup mau minta maaf ya, saya sebut nama grupnya, entah mau Sumba News atau Wengapu Fans Club yang kita rasa bisa jadi patron untuk ini sosmed di Facebook untuk wilayah Sumba Timur, jujur tidak naik sama sekali gitu. Malah saya lupa saya lihat dari mana akhirnya, apakah dari story WA atau apa saya lupa. Ya saya kaget sih ketika mereka main sampai level nasional tidak ada berita online tapi itu menurut saya secara pribadi. Saya tidak tahu menurut mereka ya, terlepas sudah ada bocoran-bocoran awalnya gitu. Gimana sih apresiasi ketika kalian lolos jadi NTT 1 lah untuk debat-debat kayak gini? NTT 1. Kalau dari kampus kita kan ada Facebook saja gitu, akun Facebook, dan itu mereka buat sudah kayak ucapan selamat gitu. Tapi kalau untuk media-media sih tidak. Entah mungkin pemberitanya tidak sampai keluar atau bagaimana. Yang jelas di situ apresiasinya ya ucapan dari kampus sama teman-teman aja lah gitu. Teman-teman terdekat yang tahu itu yang tahu. Mantan kasih ucapan? Ada. Dia kan tidak ada mantan ya. Kelepasan dari sini. Kalau Lin, bagaimana sih apresiasinya? Tapi jangan ngomong kalau ada apresiasi nominal, jangan ngomong ya. Kita paham di situ. Iya. Bagaimana apresiasinya? Mau entah dari kampus kah, teman kah, organisasi atau apapun itu. Sama kayak Kak Eka juga. Di publikasi seperti itu saja selesai. Cuma sebatas itu. Iya. Puas kan apresiasi? Ya mau bilang Jujur aja. Mau bilang puas juga kakak, kalau dalam sistem kita siapa juga yang tidak bisa publikasi. Tapi ya bagaimana lagi, kami juga paham dengan keadaan yang ada pada saat ini. Tapi kalau saya senang lah, maksudnya Virus. apapun yang diberikan orang lain ke kita ya, yang penting sedikit dilihat itu tidak apa-apa gitu. Tapi Maksudnya, dilihat? ya mungkin dilihat, Atau mungkin atau sengaja tidak dilihat mungkin? iya, mungkin ada sili-sili. Ya oke, gini. Saya percaya guys, kita di Sumba Timur, Wengapu ini banyak potensi, hanya mungkin ruang gitu. Iya, betul. Nah ketika ada yang layak diapresiasi ya seharusnya diapresiasi. Iya. Ya masih muda ini kan jujur ya, kita butuh pengakuan. Iya, ya. betul. Nah sederhananya dari kata apresiasi sebenarnya pengakuan. Pengakuan yang ketika kalian sampai di level pusat seperti itu, sudah sesuai ekspektasi tidak sih? Sudah sesuai harapan tidak sih? Kalau dari saya tidak.
Tidak? Besar aja, ini direkam soalnya. Jangan malu-malu, Pak. Kalau dari saya tidak. Kan sekalipun memang sih kita ikut begini untuk memperoleh ilmu, Ya. pengalaman juga, tapi kan setidaknya kita juga punya kebutuhan lain lagi. Ada yang kita ingin perjuangkan juga kan Ya, kita. sepakat. Ya, ya, betul betul. Kita kalian mau naik level, begitu. Itu butuh resources yang jauh lebih baik, begitu. Kan tidak mungkin stuck di titik lah, kayak gitu. Dan ketika ada apresiasi dan ruang yang cukup, tentunya adik-adik mereka bisa stepnya lebih bagus ke atas, gitu. Jauh lebih gampang dibanding minim apresiasi sih, kayak gitu. Sorry saya katakan minim, karena bagi saya kita punya 200-an ribu penduduk, ribuan mahasiswa, terus itu baru Sumba Timur tok gitu. Timur. Dan tentunya kayak apresiasi itu penting gitu. Oke, jadi pengakuan atau selamat itu artinya cuma dari kampus, teman-teman terdekat, Kampus, teman-teman, saudara. Saudara. begitu. Harapannya kemarin Ya, lebih besar gitu dari itu. ya ada lagi ya dalam bentuk lain. Ini wajar wanita gitu. Bukan wanita ya. Itu juga harapan itu bukan hanya dari diri saya, dari Sepakat. keluarga. Pasti. Ketika karena mengharumkan nama wilayah atau apa, tentunya kayak Ya. pasti ada gitu. Kayak misalnya kayak dari pemerintah gitu. Kalau dari pemerintah selama ini dari beberapa tahun kayaknya tidak deh. Oh. Entah antara kampus dan pemerintah beda apa urusannya gitu. Jadi kalau kampus ya urus mahasiswanya, pemerintah apresiasi dan lain-lain mungkin belum masuk ke prioritas gitu. Kalau dari saya sih ya memang pemerintah belum untuk masalah ini. Nah, pertanyaannya, apakah penting support dan dukungan dari pemerintah terkait peluang-peluang ini? Artinya teman, Eka nih kue ngapu, tapi mamanya lewat, Lin ini dari Wanga, dari Wanga gitu. Ya tiba-tiba main sampai level nasional walaupun tidak terbang ke sana gitu. Dengan situasi dan fakta seperti ini, apakah menurut kalian penting sih pemerintah melihat bahwa ada peluang bagus di dunia pendidikan untuk anak-anak muda untuk bisa berkompetisi di luar daerah? Ya, kalau saya memang harusnya lebih ya dilihat lah gitu. Tapi memang yang kemarin yang anak SMA 1 itu dikasih apresiasi dari pemerintah sudah satu hal baru gitu. Karena kan selama ini ya pemerintah mungkin jarang gitu untuk kasih sebuah apresiasi yang lomba debat pidato kalau tidak salah di SMA itu. Dan mungkin dari kita yang lain-lain, mungkin dari lomba yang lain, bukan hanya debat gitu, lomba-lomba yang lain juga mungkin perlu juga dalam bidang akademik misalkan dikasih apresiasi, dukungan atau selamat gitu, dari pemerintah supaya potensi-potensi yang ada ini terkumpul. Kita banyak orang pintar di sini sebenarnya, tetapi mereka ya berjalan sendiri-sendiri, tidak terlalu dilihat, tidak terlalu ada ruang untuk saling berbagi gitu. Gitu sih. Kalau Li? Ya sama juga, kalau dari saya sih sangat penting sekali pemerintah melihat hal ini, dan itu sudah tadi apresiasi itu sangat penting bagi seorang itu untuk lebih mendorong dirinya itu untuk lebih lagi dari yang sebelumnya. Apresiasi itu sangat penting, baik apresiasi dari segi mungkin dukungan atau mungkin sertifikat, dan ada dalam bentuk lain lagi yang tidak perlu disebutkan. Bukan, kamu terbuka aja. Kalau saya kayak gini, kayak ada beberapa kayak misalnya bahwa kompetisi itu tidak cuma urusan olahraga. Iya. Olahraga setahunya saya ketika dikirim keluar ada dananya. Iya. Ya. Begitu. Ya, apakah memang harus resmi atau memang harus ada proses kayak gitu? Tapi kan apapun itu kayak ketika mewakili kabupaten penting menurut saya untuk didukung, entah dari segi apapun, istilah ada mentoring, ada pendanaan kayak begitu, biar ya bukan untuk mereka dua saja sih, tapi akhirnya menjadi generasi di bawah atau adik-adik di bawahnya kalian menganggap bahwa ketika dapat apresiasi yang pas, tentu mereka ternyata lomba akademik, hal-hal berujung
intelektualitas itu punya potensi untuk diapresiasi dengan baik. Dan mereka pasti tertarik kok. Motivasi. Iya, begitu. Dan kalau akhirnya misalnya gini, kayak teman-teman ketika ditanya sama adik-adik, bagaimana sih apresiasinya gitu? Kalau kalian bilang ya cuma segini, ya belum tentu akhirnya mereka tertarik kok. Pasti mereka bilang hanya segitu. Dan itu juga mereka juga tidak ada motivasi lah untuk mengikuti jejaknya kita. Tapi mungkin kalian bertikam kepala gitu. Atau mungkin karena ini sekarang Zoom. Iya, Jadi dianggap semuanya sama gitu. Gampang. Jadi minim gitu. gitu sih. Kalau dibanding dengan waktu Eka ke Bali kemarin, Kalau itu ya pasti untuk pergi ke sana sih sudah disupport ya? Ya, support lah. Oke. Minapnya semuanya gitu. Tapi ketika juara 3 juga di apa level apresiasinya sama dengan yang sekarang atau? Ya sama. Hanya kampus kayaknya dulu yang ada minta media juga liput. Oke, kita kembali ke waktu proses debat gitu. Ini untuk jadi bahan cerita atau mungkin modal untuk adik-adik kayak misalnya kayak kalau masuk kampus persiapan apa sih gitu? Yang akhirnya mungkin metodenya Eka dengan metodenya Lin kan ini dua kepala yang berbeda gitu. Betul. Mungkin bagaimana sih tips and triknya dia? Asik. Akhirnya bisa ikut lomba debatnya. Ayo, Kalau silakan. kalau Lin, Kalau dari saya, pertama perlu teman-teman ketahui bahwa public speaking itu perlu. ya, Public speaking itu sangat perlu sekali untuk dimiliki oleh anak-anak milenial untuk memajukan diri. Selain itu juga membaca itu penting. Ya kalau saya rasa diri sedikit saya kurang membaca juga kemarin. Kurang membaca, akhirnya muncul isu-isu yang tidak pernah saya pikirkan, saya langsung puyeng. Untung ada penopangnya. asik. Ya membaca itu perlu, public speaking. Ya ini berdoa juga itu sangat penting, paling utama. Selain kita berusaha, kita juga harus berdoa. Ya, Kalau Eka kemarin prepare-nya kayak gimana sih? prepare. Saya sih yang pertama kita pahami dulu apa sih yang dinilai di pertandingan gitu. Kan ada meter, substansi apa yang kita sampaikan, manner, cara kita menyampaikan, dan metode, strategi. Jadi ya kita pelajari itu, terus seperti yang dikatakan Lin juga tadi, ya banyak membaca, dan kalau menurut saya sih semuanya tergantung bagaimana kita membiasakan diri gitu. Kalau kita terbiasa untuk berani untuk berbicara, berani tampil, kayaknya untuk masalah lomba debat dan sebagainya kita siap gitu. Jadi kalau sudah ada modalnya untuk mau menyampaikan sesuatu, ada idenya, ya kita coba untuk mulai dari hal-hal seperti inilah gitu. Jadi ada 2 kali ulang ya. Tadi kalau bahasanya Lin itu public speaking, begitu. Kalau bahasanya Eka itu keberanian berbicara, begitu. Belajar public speaking di mana sih? Kalau belajar public speaking ya kalau dari jenjang SMA dengan sederhana saja, dengan presentasi di kelas itu sudah bentuk public speaking yang perlu kita latih dari jenjang SMA. Dengan kita presentasi itu sama dengan kita berbicara di depan umum juga, dan itu kita dilihat oleh orang-orang di sekitar yang lebih dari satu. Dan kemudian dengan kita misalnya menjadi MC juga, saya juga pengalaman dari jadi MC ulang tahun, acara ulang tahun resmi juga. Saya pikir MC nikah. Bukan, ulang tahun saja. Itu cukup banyak sekali. Sama booking rencananya. Itu kali pertama juga. Itu kali pertama jadi MC saat saya baru masuk kuliah. Itu diminta sama mama kos juga. Iya, diminta sama mama kos. Saya tolak berulang-ulang tapi mereka sudah fix kan itu. Dan saya terima meskipun awal-awal saya demam panggung. Ya. Tapi karena saya terbiasa begitu, jadi pas masuk pertengahan sampai akhir-akhirnya meskipun dengan saya pertama demam panggung, tetapi saya mampu menguasai situasi begitu. Saya mampu menguasai tanpa sampai itu acara
selesai dengan teratur, tidak rusak istilahnya. Meskipun demam panggung tapi saya tutup. Ya minimalnya tidak rusak lah ya. Tidak rusak. Yang penting yang hadir juga bukan sedikit. Banyak sekali waktu itu. Saya kaget juga, itu keringat juga. Ya, usahakan nanti bisa MC nikah ya. Oke, jadi kita closing statement ya, karena ada beberapa situasi. Pertanyaan sederhana sih. Apa sih pesan untuk ke generasi muda bahwa terkait potensi yang mereka miliki ya? Bagaimana sih mereka bisa mengembangkan dan harapan-harapan bahwa kedepannya tuh apresiasinya seperti apa? Kan tidak mungkin juga semua anak muda kita giring untuk terjun ke lomba yang berbau akademik ya. Karena tadi yang kita sempat ngobrol di luar ini, kayak semua orang punya keistimewaannya masing-masing gitu. Ya minimal Eka dengan Lin ini bisa mewakili anak-anak muda hari ini di Kota Waingapu. Ya bagaimana sih biar potensinya bisa dikeluarkan secara maksimal. Gitu. Ya, kalau dari saya sih, setiap kita ini pasti punya satu hal yang kita banggakan gitu. Terus ada sisi dari diri kita nih yang menurut kita ya inilah saya gitu. Jadi kalau memang dalam satu bidang kita kuasai, jangan ragu untuk mencoba untuk keluarkan itu gitu. Misalkan kalau kita punya potensi di public speaking dan lain sebagainya, ya disitulah kita masuk gitu. Jangan karena kita lihat kita punya teman ada hebat di satu bidang yang kita tidak mampu, begitu kita mau ikut dia gitu. Jadi kalau dari saya sih, masing-masing kita temukan sisi kita di mana kita mampu, dan di situ munculkan gitu, tampilkan bahwa kita bisa. Dan semua harus dimulai dari bagaimana kita berani untuk sampaikan atau berani untuk tunjukkan inilah saya gitu. Mungkin itu. Kalau dari saya sih pesan buat teman-teman, saya tahu bahwa penyakit kita itu adalah ketakutan untuk berbicara di depan umum. Itu adalah suatu penyakit yang seolah-olah itu adalah musuh bagi seseorang. Jadi saya mau mengajak teman-teman lawan rasa takut tersebut dengan berani mencoba. Misalnya kalau kita melakukan kesalahan, kita belajar dari kesalahan itu untuk mengoreksi, begitu untuk lebih baik lagi, baik lagi dari sebelumnya. Dan berbicara di depan umum itu sangat penting. Dan di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk bergabung dalam dunia debat. Meskipun masih ada lomba-lomba lainnya, tapi di sini saya lebih berfokus pada dunia debat, karena teman-teman di sini tidak hanya kita sekedar ikut-ikutan, tetapi banyak ilmu yang kita peroleh dari debat ini. Isu-isu yang diperdebatkan ini adalah isu-isu yang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, dan ilmu-ilmunya ini sangat bermanfaat. Dan ilmunya bukan hanya dari satu bidang saja, tetapi dari berbagai bidang. Itu menjadi suatu hal yang sangat baik untuk menambah wawasan kita ke depannya. Dan ya, saya mau mengajak teman-teman untuk lawan rasa takut dan tetap berani dalam menyampaikan hal-hal yang kita rasa itu sangat penting untuk disampaikan. Oke, ini kayaknya ada hal menarik ya sebelum saya tutup gitu. Kenapa terbikin debating club? Saya pas waktu di kampus dulu ada debating club kan gitu. Tapi di kampus lain waktu itu, bukan di kampusnya saya. Jadi ya ke Eka mereka, Lin mereka mungkin bisa menularkan debat ini menjadi sebuah hobi baru sih. Begitu. Tidak cuma di kalangan mahasiswa sih, bisa sih untuk anak-anak SMA. Begitu. Terus yang kedua menarik yang dikatakan sama Eka tadi. Saya sering ngomong ke Diana Humbat seperti ini. Kalau misalnya saya punya teman itu dia nilainya bagus di matematika, belum tentu di Indonesia. Begitu. Jadi jangan pukul rata juga gitu. Jadi tiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing, dan coba dieksplor dan dimaksimalkan si potensinya. Mungkin itu saja kita punya cerita hari ini podcast, dan IG-nya Eka apa? @Eka_Setiani_. Iya, asik. Kolin? Yublina, ya aku danga itu Yublina _Danga. Kalau Facebook sama, biasa? Ya, Yublina biasa. danga biasa. Eka Setiani. Kalau saya kalian sudah tahu toh? Pokoknya yang sabar ini podcast itu sama Facebook. Ini udah berapa atau followersnya? Sudah, nanti aromanya beda. Oke, terima kasih untuk Eka, Lin, ada Sep, ada Mariu. Terima kasih juga Golkar yang sudah kasih tempatnya di sini. Dan jangan lupa apa? Bagaimana cara ngomongnya?
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan kalau ada teman-teman yang mau komen siapa yang mau diundang lagi di bawah, boleh komen lah. Begitu. Mungkin ada anak-anak muda potensial lainnya mungkin yang belum kita temukan untuk kita bisa ajak ngobrol, mungkin bisa komen di bawah. Siapa sih anak muda berikut yang kita harus undang di diskusi santainya Anamba. Oke? Terima kasih. Yap. Keep on rocking, bro. Iya. Wah, selesai. Selesai.